Shalom sahabat GPIB dimanapun Anda berada pada saat ini, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Marseli dari wilayah pelayanan GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi, Mupel, Kalimantan Barat, Regio 2. Pada malam hari ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya hendak mengajak kita semua untuk sejenak kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita siapkan dulu pembacaan firman Tuhan dari surat 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membacanya bersama-sama, mari saudaraku kita bersatu hati, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena tangan pengasihan Tuhan boleh senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini. Sebelum kami semua untuk beristirahat ya Bapa, kiranya dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh memimpin hati dan pikiran kami untuk boleh sejenak kembali membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sehingga ketika kami merenungkannya bersama-sama, kami semua boleh menerimanya dengan baik, bahkan boleh memahami firman-Mu ini dengan benar, seturut dengan apa yang Tuhan maksudkan, bahkan mampu untuk boleh taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan bukan hanya sekedar menjadi pendengar saja. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 3 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Tertulis di bawah perikop yang berbunyi, saling menolong dan perlawanan. Ayat yang ke-7, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Sahabat GPIB yang terkasih, ketika kita melihat, mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ada satu pesan penting yang mau disampaikan oleh penatua Yohanes kepada salah seorang rekan sepelayanannya yang bernama Gaius, agar ia bisa tetap bersemangat untuk memberikan motivasi kepada Gaius kala itu di dalam menyampaikan kebenaran Injil. Saudaraku yang terkasih, seperti yang kita semua ketahui, kalau kita bicara soal memberitakan Injil Tuhan, tentunya kita semua sadar bahwa hal tersebut bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.
Oleh sebab itu, Yohanes kembali memberikan penguatan, memberikan motivasi dan juga semangat kepada Gaius agar apapun yang terjadi, hendaknya ia tetap semangat, tetap setia, tetap taat, bahkan tetap senantiasa bertekad dan berjuang di tengah-tengah tugas tanggung jawabnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun ia berada di tengah-tengah penolakan. Tadi kita membaca bersama-sama khususnya di ayat yang ke-9. Yohanes menyampaikan bahwa hendaknya Gaius berhati-hati kepada salah seorang yang semula sebagai rekan sekerja juga yang bernama Diotrephes, agar ketika ia melaksanakan pekabaran Injil dan mengalami penolakan, tidak berkecil hati. Disampaikan oleh Yohanes, Diotrephes ini menolak semua pengikut Kristus, semua pengikut-pengikut ajaran kebenaran Injil Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes dan juga rekan-rekan sepelayanannya kala itu. Bicara soal gumul juang memberitakan Injil, sahabat GPIB tentunya tidak hanya sebatas berkhotbah atau sebatas pengajaran-pengajaran, misalnya di dalam kelas-kelas katekisasi atau di dalam seminar-seminar ataupun di dalam kelas-kelas pembinaan dan lain sebagainya. Tidak. Yang namanya memberitakan Injil Tuhan artinya bukan sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar lewat khotbah, bukan cuma sekedar lewat ajaran, melainkan juga lewat contoh dan teladan. Artinya bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat perbuatan. Hendaknya ketika kita mungkin saat ini berada di dalam posisi yang sulit, sama seperti yang dialami oleh Gaius dan juga umat Tuhan yang berada di dalam kebenaran firman-Nya pada saat ini, kita tetap bersemangat, kita tidak berkecil hati, kita tidak patah arang, kita tidak berputus asa untuk terus berjuang semampu kita, sebisa kita, dan tentunya dengan meminta pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk terus menjadi pemberita, penyampai, perpanjang lidah maupun tangan pengasihan Tuhan. Tentunya dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Seperti yang kita ketahui, ada banyak saudara-saudara kita juga yang tentunya, atau mungkin bahkan diri kita sendiri, yang mengalami penolakan-penolakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ketika kita hendak melakukan sesuatu yang benar. Biasanya orang kalau mau melakukan kebenaran akan dimusuhi oleh orang. Tetapi sebaliknya, ketika kita hendak melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, misalnya korupsi kah? Korupsi bukan hanya bicara soal materi, tapi bisa juga korupsi waktu, korupsi tenaga, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kita tidak dimusuhi, justru banyak sekali kawan-kawan kita yang melakukan hal yang sama. Tetapi sebaliknya, di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita hendak memperjuangkan kebenaran itu, biasanya akan menghadapi yang namanya tantangan yang luar biasa. Dalam perjalanan kehidupan umat percaya juga demikian. Apalagi zaman sekarang ini semakin canggih, era digital di mana-mana, semua sumber pengetahuan masuk dengan bebasnya, dengan mudahnya juga. Kalau kita tidak pandai-pandai memilih mana berita yang betul, mana kabar atau informasi yang sungguh-sungguh benar adanya, kita pun akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika hal itu kita lakukan, kita sesungguhnya gagal untuk menjadi pekabar-pekabar Injil masa kini. Melihat perenungan kita pada malam hari ini,
Sahabat GPB yang terkasih, saya jadi teringat sebuah lagu di dalam Gita Bakti nomor 325 yang berjudul Tenang dan Sabarlah. Lewat lagu ini kita semua diingatkan, jangan pernah berputus asa, tetaplah tenang, tetaplah sabar, jangan mengeluh. Walaupun perjalanan hidup kita ini berat, tetapi tetaplah terus-menerus menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Sebab kita punya Tuhan dan Allah yang setia menyertai kehidupan kita. Amin. Sahabat GPB yang terkasih, sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, setiap kami diingatkan sekali lagi, agar kami semua boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami berada. Walaupun terkadang seringkali kami mendapat penolakan di sana-sini, tetapi kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan dan Allah yang senantiasa memampukan setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan biarkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu meninggalkan kami, melainkan tetap tuntunlah kehidupan setiap kami, agar dari hari ke hari kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun Engkau menempatkan kami berada. Pada saat ini ya Tuhan, kami semua akan kembali beristirahat, untuk kembali memulihkan tenaga kami, sehingga esok hari kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oleh sebab itu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menaungi istirahat malam kami pada saat ini, sehingga kami boleh tidur dengan baik, boleh tidur dengan tenang, boleh tidur dengan nyenyak. Dan esok hari kami boleh kembali bangun dan juga menjalani hari yang baru yang Engkau anugerahkan dengan semangat yang baru, dengan berkat Tuhan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ajarlah kami senantiasa ya Bapa, agar kami boleh selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami pun mau berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan terkasih kami di luar sana yang mungkin saat ini keberadaan mereka tidak seberuntung dengan kami. Mungkin mereka tidak bisa beristirahat di tempat yang nyaman karena mereka menjadi korban bencana alam, baik itu gempa ataupun erupsi gunung berapi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemulihan. Kami serahkan juga kehidupan mereka ke dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ini sembahyang kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, karena malam hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa di lain kesempatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, selamat malam.